Menurut saya kalau materai itu wajib hukumnya, apalagi kalau misalkan di surat perjanjian, karena pemerintah juga mensahkan surat apapun itu wajib pakai materai, apalagi surat perjanjian. Itu aja sih, terima kasih. Sebenarnya menurut aku sendiri sah-sah aja sih. Cuman berdasarkan balik lagi ke orangnya sendiri, menurut dia itu sah atau enggak. Menurut dia lebih prefer pakai materai atau enggak juga sih. Kayak gitu aja sih dari aku. Menurut saya perjanjian pakai materai itu harus sah karena nanti untuk bukti kalau semisal ada apa-apa nantinya. Untuk menurut aku pribadi sih kalau misalnya buat perjanjian itu lebih better pakai materai ya, karena kan untuk materai itu sendiri sudah diakui secara hukum. Jadi kalau memang perjanjiannya isinya penting, lebih better pakai materai sih. Seperti itu. Menurut saya tidak sah. Tidak sah. No, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Selamat datang di channel Lakuha TV. Bersama saya Lalu Kurniawan Hardiningrat dari ISL Law Office. Kali ini saya akan membahas terkait apakah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis tanpa ditempel dengan materai dapat dikatakan sah atau tidak. Seperti beberapa cuplikan video tadi, dapatlah dilihat bahwa ternyata masyarakat Indonesia masih ada perbedaan pendapat terkait itu. Ada yang menjawab sah, ada yang menjawab tidak sah. Untuk itu, saya akan mencoba membahas secara singkat untuk mengetahui apakah perjanjian yang tidak ditempel dengan materai dapat dikatakan sah atau tidak. Terkait syarat sahnya perjanjian, maka kita perlu merujuk pada ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, ada kesepakatan para pihak bahwa diwajibkan di dalam suatu perjanjian tersebut harus ada kata sepakat. Tidaklah diperbolehkan apabila salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut di bawah tekanan atau di bawah paksaan atau ada unsur penipuan di dalamnya. Syarat yang kedua adalah adanya kecakapan para pihak. Cakap di sini maksudnya adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum perdata telah ditentukan orang-orang yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Yang pertama, seorang anak yang belum dewasa. Yang kedua, orang dalam gangguan jiwa atau orang yang sakit akalnya. Apabila teman-teman menemukan suatu perjanjian yang mana salah satu pihak atau kedua belah pihak ternyata adalah anak yang belum dewasa, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Kemudian syarat ketiga adalah adanya suatu hal tertentu, bahwa di dalam suatu perjanjian haruslah ada suatu hal tertentu atau ada objek tertentu di dalamnya. Syarat yang keempat atau yang terakhir adalah adanya sebab yang halal atau kausa yang halal. Maksudnya adalah bahwa isi dari perjanjian tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun norma agama ataupun norma adat istiadat setempat. Contohnya, yang pertama, kita tidaklah boleh membuat suatu perjanjian terkait usaha perjudian. Yang kedua, kita tidaklah diperbolehkan membuat suatu perjanjian terkait prostitusi. Misalnya, pihak pertama bertindak sebagai penyedia jasa prostitusi atau mucikari. Kedua, pihak kedua bertindak sebagai pekerja seks komersial. Apabila misalnya salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya, kemudian pihak yang lain mengajukan tuntutan ke pengadilan, maka hakim akan menolak tuntutan tersebut atas dasar bahwa
hal yang diperjanjikan adalah bertentangan dengan undang-undang atau norma agama atau adat istiadat setempat. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapatlah diketahui bahwa hanya ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu, dan yang terakhir, adanya sebab yang halal atau kausa yang halal. Di situ kita tidak menemukan adanya kewajiban untuk menempelkan materai di dalam perjanjian tersebut. Lantas, mengapa di dalam pergaulan sehari-hari ketika kita membuat suatu perjanjian, kita diwajibkan atau diharuskan untuk menempelkan materai di dalamnya? Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita perlu merujuk terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Apa sih bea materai itu? Dalam pasal 1 ketentuan umum angka 1, bea materai adalah pajak atas dokumen. Kemudian masih dalam pasal 1 ketentuan umum angka 4, materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Kira-kira dokumen apa saja yang dikenakan pajak oleh pemerintah dalam ketentuan tersebut? Dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 3 terkait objek bea materai, yaitu dalam ayat 1 dan ayat 2 yang saya akan bacakan. Bea materai dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan B. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ayat 2. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. B. Akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya. C. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. D. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. E. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. F. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. G. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan H. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kira-kira berapa sih tarif bea materai? Dalam ketentuan selanjutnya, pasal 5 menentukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Oke, berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata dapatlah diketahui bahwa fungsi dari materai tersebut adalah untuk menandakan bahwa telah dibayarkannya pajak atas dokumen tersebut. Oleh karenanya, apabila teman-teman dalam pergaulan sehari-hari menemukan suatu perjanjian yang telah dibuat berdasarkan syarat sahnya perjanjian, namun tidak ditempelkan oleh materai, maka teman-teman harus menganggap bahwa perjanjian tersebut adalah sah. Tapi selama materai belum ditempel, maka pajak atas dokumen tersebut belum dibayar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Saya Lalu Kurniawan Hardiningrat. Salam penegakan hukum. Jangan lupa subscribe ya.